kita melanjutkan pembahasan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. 4 pesan Rasul dalam menghadapi peristiwa akhirat atau yang pertama sudah kita bahas. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Yang mana inti pembahasannya amal ibadat yang sudah kita kerjakan harus kita tingkatkan kualitasnya, mutunya, dan kualitasnya. Sebab amal ibadat yang sudah kita kerjakan itu mungkin belum sempurna, mungkin belum baik, atau belum sesuai dengan syariat agama Al-Quran. Kenapa demikian? Amal ibadah yang dilakukan atau yang dikerjakan tidak berdasarkan syariat agama, tanda petik Al-Quran hadis, maka amal itu tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beragama itu tidak boleh membuat cara-cara baru, bentuk-bentuk baru. Kenapa? Karena aturan-aturan beribadah itu sudah ditetapkan Allah. Artinya, dan lihat di dalam surah Al-Maidah, kata Tuhan, sempurna sudah ajaran Islam ini pada engkau ya Muhammad, dan tidak ada lagi waktu sesudah ini, dan juga tidak ada lagi nabi sesudah engkau wahai Muhammad. Diperbaik. Bahkan kemarin sudah kita katakan, memperbarui ibadah itu nawaitunya, waktunya, kemudian tujuannya. Ya. Untuk pagi ini, insya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk poin kedua. Perbanyaklah berkaummu, karena perjalanan itu sangat jauh, sangat lama. Dianalogikan Bapak Ibu yang saya muliakan, 1 tahun di atas dunia itu hampir sama 100 tahun di akhirat nanti. Makanya perjalanan akhir itu sangat-sangat lama. Satu tahun di atas dunia itu sudah kita anggap lama, apalagi maka perjalanan akhirat yang sangat jauh itu episodenya tahapannya minimal 5 tahapan inilah yang akan kita lalui. Masing-masing kita pasti melaluinya. 1, simpang wafat dimakamkan. 5 istilahnya ada proses kubur. Ini yang pertama. Di dalam proses kubur itu ada 3 persoalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini adalah pertanggungjawaban awal, belum pertanggungjawaban akhir. Pertama, apakah kita betul-betul dulu beragama Islam atau tidak? Apakah kita dulunya di atas dunia menyembah Allah apa tidak? Apakah kita dulunya di atas dunia mengakui Al-Quran itu sebagai golongan atau tidak? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, kecuali bagi orang-orang yang waktu
hidupnya melaksanakan dengan baik. Pasti dia bisa jawab. Ini buktinya. Zainal. Yang kedua episodenya. Lagi ngopi. Istilahnya setiap manusia yang sudah masuk kubur dulunya mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dimunculkan kembali. Ibarat muncul. Kalau kecoklatan dia pernah menekuk atau gitu, contoh itu betul putih saja itu. Sesayup-sayup akan memandang, dikumpulkan. Kemudian sesudah dikumpulkan dikelompokkan. Ini episode ketiga ini. Sudah dikumpulkan dikelompokkan. Mana yang kelompok kanan, mana yang kelompok kiri. Tidak satu pun yang akan salah memasuki anggota kelompoknya. Tak satu pun yang salah, karena ada amalnya. Kalau yang kelompok kanan itu berarti waktu hidup di dunia, sholatnya rajin, puasanya rajin, pergaulannya baik. Ya. Jadi di kelompok kanan itu adalah orang-orang yang saleh atau orang-orang yang baik dan orang-orang yang beriman. Mana yang paling banyak nanti pukulannya secara teoritis banyak nanti kelompok kiri. Siapa yang di kelompok kiri? Orang-orang yang waktu hidup di dunia tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah menjalankan syariat agama, dia hanya mencari kepuasan nafsu belaka. Dalam bahasa lain, hanya mengejar kehidupan duniawi, sa'id dunia wa saqiyatul akhirah. Dia kejar dunia tetapi tidak pernah memikirkan akhirat alias kematian. Karena hidup ini berujung dengan kematian. Dia lupa. Dia sangat percaya diri hidup untuk 100 tahun lagi katanya. Kan tidak. Sesudah dikumpulkan episode keempat virtual, ditayangkan, dikamerakan kembali oleh Tuhan. Dan disinilah mulai dialog. Setiap fisik manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada waktu itu lisan manusia, lidah manusia sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengadilan waktu itu pengadilan yang sangat suci, sangat murni, dan sangat-sangat adil. Kenapa adil? Kalau lidah tidak berulang, A bisa jadi B, B bisa jadi C, yang hitam jadi putih. Tetapi kalau nanti pengadilannya adalah sangat suci dan adil, karena yang bicara adalah pelaku utamanya, tangan, mata, telinga, kaki, setiap bagian anatomi ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk bicara, supaya nanti si pempunya atau pemilik akan sadar betul, oh iya, saya tidak bisa bicara. Umpamanya Tuhan berikan kesempatan kepada tangan bicara, wahai tangan, engkau bicara tentang apa yang dilakukan oleh sebulan. Tangan bicara, saya memang disuruhnya mengambil barang sebulan. Kemudian ditanya, betul kamu ambil? Tak bisa lagi menolak. Dia ngomong hati. Persoalannya, barang siapa yang kamu ambil?
ambil, katakanlah barang si A, dihadirkanlah si A. Apakah kamu mau memaafkan? Siapa jawab? Tidak ya Allah. Maka pahala si pelaku itu pindah kepada si A. Seandainya tidak ada lagi pahalanya, maka dosa si A yang diambil oleh pelaku. Begitu lagi. Makanya jangan kita suka membiarkan anatomi ini liar, kemudian tidak terkendali. Jangan suka mengambil, jangan suka bicara, jangan suka melangkahkan kaki pada hal-hal yang tidak baik, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Bayangkan ibu-ibu, satu orang yang akan bicara minimal 5 kaki kanan sekali. Berapa lama itu kira-kira? Satu orang aja. Penduduk dunia ini sampai sekarang kurang lebih 8 miliar. Ini miliar. Sebentar lagi milenium keempat atau kelima. Tidak tahu kita sampai kiamat berapa jumlah. Itu nggak satu-satu. Ibarat membeli apa? Tiket di loket, antri panjang. Jadi itu yang harus dibayarkan. Karena perjalanan akhir itu sangat-sangat lama dan menakutkan. Nah, di saat kita dikumpulkan itu sudah diberikan pertanyaan, kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan masih demokrasi, masih demokratis. Apa kata Tuhan? Sudah bicara anatomimu, ada nggak yang akan kamu protes? Kata Tuhan pada roh sekular, tidak ada lagi ya Allah. Aku betul-betul menyesal ya Tuhan. Maka kembalikanlah aku ke atas dunia. Aku akan tobat dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kata Tuhan, dunia itu hanya satu kali. Bahasa lainnya, kalau kamu mau kembali ke atas dunia, tidak mungkin lagi. Terlambat sudah. Ini ingat tuh. Kemudian episode berikutnya masing-masing sudah mulai diberikan jalan. Karena sudah divirtualkan, sudah dipertanyakan, diberikan jalan. Mana yang akan masuk surga, mana yang akan masuk neraka. Tapi tetap melewati Sirat. Sirat itu jembatan yang dibentangkan Tuhan antara pinggir neraka dengan pinggir neraka berikutnya. Panjangnya bukan main. Di situ mulai seleksi, ya, sudah ketahuan seleksinya. Apakah ini calon penduduk surga atau neraka? Orang-orang yang waktu hidup di dunia itu bagus, baik, beramal dengan ikhlas, banyak positif dan negatifnya, maka dia melewati jembatan itu sangat baik, sangat cepat, dan tidak pernah jatuh ke bawah. Langsung dia masuk ke dalam. Tetapi kalau amal ibadah kita waktu di atas dunia ini banyak negatifnya, banyak kurang baiknya, sedikit pahalanya, maka akan diceburkan kembali ke dalam neraka. Sudah selesai, dibantu lagi oleh Tuhan, dinaikkan lagi ke tangga Sirat itu, jalan lagi, jatuh lagi, diperbarui lagi bentuknya, naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi, sampai selesai dosa-dosanya. Ini ingat ya, pertanyaannya, berapa lama kita nantinya dalam neraka? Nah inilah bekal ini harus kita pikirkan sekarang. Ibu-ibu mau lama mau cepat di neraka itu? Mau sebentar? Maunya bagaimana? Jangan. Ya jangan.
Kalau kalimat jangan mungkin tidak terjadi pada kita kecuali Rasulullah SAW dan sahabat. Nah, untuk jangan terlalu lama transit, sehingga dan di neraka maka adalah bekal. Perbanyak bekal. Mumpung Tuhan memberikan kesempatan hidup pada kita, karena sesudah ini kita akan disambut oleh pintu gerbang kematian. Ini ingat. Jadi bekal apa yang harus kita siapkan? Satu, kesalehan vertikal. Kesalehan vertikal. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya bagaimana? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Itu kuncinya saja. Kita tahu itu tidak baik, harus ditinggalkan. Berarti kita taat. Ini kan. Kesalahan vertikal itu kata kuncinya satu. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Tidak boleh remis seri 50-50. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Ini tidak benar. Sholat rajin, baudu rajin, tidak benar. Ini tidak bisa. Kemudian perintah-perintah yang bersifat sunnah itu vertikal juga, artinya hubungan manusia dengan Tuhannya. Sholat sunat, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Diperbanyak. Kita jangan terlalu mengandalkan saya kan sudah sholat, baca Quran, tidak. Iya, tidak benar. Apa kita yakin sholat kita itu nilainya bagus? Belum tentu juga. Maka ditambah dengan bekal-bekal baca Al-Quran, zikir, doa. Yang kedua apa? Kesalehan sosial. Sekalipun seseorang itu rajin sholat, rajin ke tanah suci, rajin umrah, tetapi kalau hatinya masih berkarat, jangan jarang saudara. Kalau emas 24 karat, alhamdulillah kita bangga. Tapi kalau hati berkarat, bangga juga. Tapi ada kelainan iman itu. Ini tidak bisa. Karena ada ayat mengatakan di dalam surat, kalau tidak salah dalam surat Ali Imran, hablum minam, wahablum minam, kan begitu. Hidup tidak bisa hanya mengandalkan urusan vertikal pada Allah SWT. Sangat penting, iya. Tapi urusan sesama manusia tetap dijaga. Iman seseorang itu sangat ditentukan juga oleh hubungan sesama atau antar kita. Mana hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman seseorang sebelum dia menghargai, menghormati, memuliakan orang lain sebagaimana dia menghargai, menghormati, memuliakan diri sendiri. Apa ukurannya hubungan hablum dan nasib? Yang pertama, apakah kita dapat melihat orang itu dengan tapi kecenderungan kita selalu melihat orang itu yang negatifnya, betul nggak? Yang kita korek, yang kita nilai kelemahan orang lain.
Itu bukan orang yang beriman. Siapa sih manusia yang tidak punya kelemahan? Kan nggak ada. Ini ingat. Jangan suka mengkorek-korek atau menilai orang yang negatif. Kalau memang ada negatifnya, kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku lebih baik daripada si A tersebut. Itu ya. Ini. Kemudian kesalahan sosial, suka membantu dan meringankan beban orang lain. Kata Nabi, siapa yang meringankan beban saudaranya, beban orang lain, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di akhirat. Jadi kita bertetangga, bermasyarakat, punya tanggung jawab moral. Apalagi kita sekarang sudah punya wali negara, harus kita dukung. Karena salah satu ciri orang yang beriman itu adalah menghormati, menghargai, mendorong atau mendukung kebijakan pimpinannya yang positif. Kemudian gotong royong itu tanggung jawab moral karena ada hadisnya. Jadi kalau memang diberikan suatu penilaian, kesalahan sosial itu bukan untuk pribadi saja, kepada orang lain, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bermasyarakat. Kita harus melibatkan diri sepanjang itu positif. Tidak boleh berpangku tangan, kayak mandor aja gitu. Ini tidak boleh. Umbul waton minal iman. Cinta negeri itu sebagian dari iman. Bagaimana cinta negeri itu? Mari dukung kebijakan program sepanjang itu baik demi kemajuan. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sesuai dengan profesi kita. Nenek mama dengan jabatan nenek mamanya, maka permintaan saya, nenek mama harus menjadi lokomotif di dalam masyarakat. Contoh, menjadi penggerak. Beliau itu punya ide yang bekerja nanti kami atau anak-anak muda. Tetapi kalau nenek mama berpangku tangan, jangan diharap negeri akan bisa maju. Kemudian sopirnya siapa? Jadi pandai. Lokomotifnya tadi, mesinnya adalah nenek mama. Sopirnya jadi pandai. Ini yang harus diingat. Setiap kita ini kan diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu disebut dengan zon politikon. Manusia yang tidak mampu hidup sendiri harus bermasyarakat. Lahir di tengah-tengah masyarakat, harus kembali kepada masyarakat. Tetapi jangan terjadi hidup lahir di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak pernah bergaul dan tidak pernah kenal dengan masyarakat. Aneh bin ajaib binti mencengangkan. Dunia mana lagi? Ingat. Kemudian apa ukurannya kesalahan sosial itu? Ada rasa tanggung jawab moral di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau salah, katakan salah, tegur baik-baik. Jangan salah didiamkan. Kalau itu baik, dukung baik-baik. Kita kadang-kadang amar ma'ruf itu yang kurang. Apalagi kalau menegur anak-anak, mulai ketakutan. Janganlah nanti ibu bapaknya marah sama kita. Ini bahaya. Tegur dulu baik-baik, apapun reaksi itu resiko. Karena mempertahankan sebuah kebenaran memang pahit. Memang pahit.
banyak tantangannya. Karena itu ada ayat mana sesudah sholat ada tanpa anil fahsya'i wal munkar. Ini kita semuanya punya tanggung jawab moral, tidak membolehkan atau tidak membiarkan ya hal-hal yang tidak baik, apalagi yang dapat merusak tatanan bermasyarakat. Tidak boleh, wajib, dan itu salah satu kuat imannya. Mau nggak menegur orang, tapi tentu menegurnya dengan baik. Jangan menegurnya yang tidak sopan, bahasanya tidak santun. Kalau dulu ya, akan tidak lagi. Kalau dulu orang kalau biar orang kaleran kan begitu. Dulu ya sesuai dengan agamnya lah. Dan begitu terus sekarang tidak lagi dan tidak coba. Jangan lagi kita memilih itu bukan keluarga saya, bukan anak saya, keliru. Siapa yang membiarkan sebagai kejahatan kesalahan, maka dia sama dengan pelakunya. Ini ayat bunyi apa bu? Fadzakir, innama anta, tugas kata Tuhan kasih tahu dia. Oh dia terima dan tidak, aku yang akan memberikan hidayah. Tidak usah takut. Kalau kita menegur atau mengajak pada yang baik, dampaknya negatif, 2 kali pahalanya kita. Tapi kita sudah banyak bertanya. Kita kadang-kadang sekarang ini pembiaran, apa disengaja atau tidak, tapi yang jelas malas, bahkan merasa sungkan menegur salah. Betul nggak? Ya, jangan. Nabi Muhammad itu salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya hadis beliau bunyinya apa? Setelah beliau dilantik, program kerja beliau apa? Innama ba'is. Itu tuh. Kalau memang umat atau pengikut Muhammad, mari kita lakukan yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mungkin waktu, kalau tidak via bapaknya, kalau tidak via tuannya, kalau tidak via mamanya, atau rolas etik kemankan itu nampak deden potong gitu. Walaupun nanti reaksi dari orang yang kita berikan informasi itu negatif, silakan, itu hak dia. Tugas kita selesai, hak dia, urusan dia. Ya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hati yang terbaik buat saudara. Jadi Bapak Ibu, untuk bekal itu pertama apa namanya? Kesalehan praktika. Ya, tunduk dan patuh taat kepada Allah. Perintahnya dilarang. Yang kedua adalah kesalehan sosial. Hubungan bersyarat tidak boleh putus dan tidak boleh bermasalah. Bertetangga baik, bernagari baik, mama kemenakan baik. Mudah-mudahan senyambung mama kemenakannya baik-baik semua. Amin. Jangan terus lagi nanti mama kemenakan tak kenal mama tak kenal. Walaupun namanya kenal, tapi hubungan emosionalnya tidak punya. Mama, kemenakan. Kalau dulu, kalau ada kemenakannya mama, kok nampak mama ini, langsung aja campan rokok. Kalau ini tidak, tamanya isok lah, tamanya kau benar soal itu mama. Nah, kenapa? Ini masalahnya. Hubungan emosional itu tidak berdasarkan hati yang baik. Yang ketiga apa ini? Yang pertama perahu, yang kedua perbekalan, yang ketiga bobot. Apa kata Nabi?
kurangi bebanmu karena kamu akan menghadapi rintangan-rintangan yang paling berat. Apa yang dikatakan beban? Dosa. Setiap kita ini pasti ada yang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi dosa itu jangan dilestarikan. Nah, kalau memang kita selama ini bersalah sama orang lain, kita gentle, kita terbuka. Mohon maaf, saya sama Anda salah saya ini, mohon dimaafkan. Setelah kita minta maaf, tidak dimaafkan, urusannya lain. Kita sudah wrong, sudah bahagia karena sudah minta maaf. Yang tidak mau memaafkan urusan dia. Baca nanti surah Al-A'raf. Siapa di antara kamu yang terbaik? Adalah orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Yang terbaik. Tanpa diminta, udah dimaafkan. Termasuk utang piutang contoh. Kak, amu dulu berutang, ada utang lagi nih. Ini yang berbagi. Ada usaha, ambil aja lah. Itulah banyak lo kamu. Itulah banyak lo aset lo. Ambil aja. Kalau 8 tahun kan, ya kalau seminggu jamin. Entah apa lagi, anggap aja. Makanya diajarkan oleh agama siapa yang utang piutang, utang itu sudah lama, maka yang berutang hanya 3 kali. Kalau tidak, lapor, kalau tidak dimakan. Itu. Jadi Bapak Ibu, jangan dosa itu disimpan. Jangan dosa itu ditumpuk-tumpuk. Dalam bahasa Arab, setiap hari melakukan kesalahan. Nah, mudah-mudahan nanti aku akan menyampaikan 8 pusat dosa, 17 bentuk dosa yang lahir dari diri manusia. 8 pusat itu. Awak banyak berdosa. Apa dosa itu? Jangan malu-malu minta maaf. Dalam menahan santiang itu, kalau enggak ini minta maaf, dia enggak tahu. Itu kan nanti perkara. Syirki itu namanya penyakit psikopatologis. Hati yang pendendam. Jangan ditaruh, jangan disimpan. Ya, filosofi saya tidak akan memaafkan sepanjang dia tidak minta maaf. Jangan sombong namanya. Nah, selama ini kita kurang bagus dalam beribadah, sekarang banyak beribadah. Karena kematian itu selalu mengintai. Jadi beban itu harus dikurangi. Itu beban dari sebelum batu itu toh. Ya. Jadi banyak minta maaf, banyak minta tobat. Itu aja kata kunci. Minta maaf kepada manusia atau sesama manusia, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Jangan diulang lagi. Semua bentuk kesalahan sebesar gunung dan sebanyak butir pasir di pantai, pasti Allah memaafkan. Karena Allah sudah janji, siapa di antara manusia minta maaf atau tobat padaku, aku pasti terima tobatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kapan tobat itu batas akhirnya? Sebelum sakaratul maut datang. Siapa contohnya tobat yang tidak diterima? Adalah Farao. Farao itu Fir'aun. Lama abu-abu dia lalu merah kan? Abu-abu itu kenapa? Cicil mulai tobat katakan, aku tidak akan terima tobat. Selama kita masih hidup baik, belum lagi datang sakaratul maut, tobatlah secepatnya. Karena fungsi tobat itu ada 5. Salah satunya tobat
akan memperbaiki jiwa, hati nurani manusia. Dan zamannya Budoso, tata dia tanah ram dia dah dia, tanah halus tanah senyata. Punya tanah itu tombak, tidak ada orang mati buat tanah, malah disumput dia tanah. Masalah para itu sih, kabar halus. Dan itu nanti kalau kita ikhlaskan jadi aset kita, nanti tuntutan ada. Makanya kalau di sini jangan terjadilah pertengkaran antar keluarga, antar tetangga, masalah-masalah materi, janganlah. Tidak elok, tidak bagus. Itu juga tidak akan kita bawa kemana-mana. Kalau dalam masa senang, tidak akan kain dulu lagi tuntutan juga. Dan yang terakhirat itu persiapan terakhirat beramal atau beribadah dengan ikhlas. Kita compare ikhlas. Jadi amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya ukurannya ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah amal kita utuh dan bagus nilai. Apa ukuran amal yang dikatakan ikhlas? Ukurannya tiga itu. Tiga ukuran beramal itu yang dikatakan ikhlas. Yang pertama, lillahi ta'ala. Ya, kunci ini dulu. Yang kedua, lillahi ta'ala. Yang ketiga, billahi ta'ala. Apa yang pertama itu? Yang kedua, aku dikatakan billahi. Beramal, beribadat, bekerja karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukurannya, karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang beribadat karena Allah tapi kepada yang lain. Ini salah, termasuk penyimpangan mistik. Jadi beramal itu betul-betul karena Allah dan Allah. Berarti tidak ria, tidak merasa tersiksa. Kadang-kadang Allah kalau beramal itu suatu tersiksa borek, itu tersiksa namanya. Kalau dia katakan borek, itu tersiksa namanya. Anak boleh. Tapi berdua kamu. Yang kedua, billahi, sesuaikan dengan aturan-aturan agama. Tidak boleh semaunya kita. Karena beribadat, beramal itu ada aturan-aturan dan tuntunan-tuntunannya. Tidak boleh. Sekarang Bapak Ibu, orang beribadat termasuk sholat, terlalu banyak pernik-perniknya, model-modelnya. Kita kadang-kadang heran gitu. Aneh gitu. Ini aliran baru dari mana? Salah satu contoh itunya takbir, itu kan orang takbir Allah Akbar. Sekarang enggak lagi Allah Akbar. Muter jika dikeliling. Kita tanya kenapa diputar? Itu kata guru saya. Ini yang salah lagi. Beramal ikut-ikutan tanpa dasar hukum, keliru. Kemudian kalau sholatnya jamaah, tidak boleh makmum membaca jahat. Itu kadang-kadang tetangga terganggu ini. Tapi Korea itu secara dari imamnya itu kan keliru, berarti tidak tahu dengan aturan. Bila kita ada yang tidak tahu. Sebenarnya Bapak Ibu banyak amal ibadat yang perlu kita perbaiki. Dan itu standar ikhlas. Yang ketiga apa? Billahi.
Yakinlah itu amal ibadat yang kita kerjakan pasti Allah ganjar, pasti Allah ganti, pasti Allah nilai yang terbaik. Dan inilah kita minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan amal ibadahku nanti padaku untuk membelaku nanti di akhiratku. Itu namanya bilang. Yakin awak amal ibadahku dah siur-siur. Optimis awak amal ibadahku dinilai di Tuhan dengan baik. Aku ini tadi awalnya dulu lillahi, kemudian bil, kemudian billah. Harapkan kepada Allah amal ibadah ini jangan sampai disia-siakan atau hanya dibolehkan pada sesuatu. Semoga nanti kita menjadi orang-orang yang banyak amal ibadahnya. Demikian saja Bapak Ibu yang saya muliakan, kesimpulannya. Ya, 4 hal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi atau kembali ke kampung halaman yang asli. Kemana? Akhirat. Satu atau perbaikilah ibadat-ibadat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, banyak-banyak berapa. Yang ketiga, adu suatu secopetnya dihilangkan, minta ampun pada Tuhan, jangan bikin kesalahan lagi. Yang ketiga, cobalah segala aktivitas biar kepada Tuhan, biar kepada manusia ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang akan menjadi ukuran amal ibadah itu baik tidaknya atau diterima dan tidaknya. Ukurannya lillahi, billahi, billahi. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kajiannya Pak Ustadz ya. Jadi sangat mencerahkan kepada masyarakat Sungai Jambu supaya apa yang didengar tadi bisa diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat. Sehingga negara ke depan lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Ya. Jadi kayaknya harus banyak yang pulang merantau dan bisa mencerahkan masyarakat. Pak Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.